Oke, baik. Jadi kali ini kita kembali membahas, beberapa soal yang katanya keluar di SNPT hari pertama, kedua, sama ketiga yang bersumber dari review atau curhatan dari mereka-mereka yang telah melaksanakan SNPT. Pada video kali ini kita akan bahas topik, terkhusus pada geometri atau bangun ruang ya, bangun ruang dimensi 3. Kali ini fokusnya akan pada bangun kerucut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bisa jadi materi ini tuh keluar lagi di gelombang-gelombang atau hari-hari lain, tapi bisa aja enggak. Bisa jadi nanti topiknya masih sama kayak ini, misalnya mencari perbandingan jari-jari dari dua bangun, tapi bisa aja nanti bangunnya bukan kerucut, tapi limas atau kubus atau tabung. Jadi gunakan pembahasan soal-soal ini sebagai tambahan plat sol saja, jangan dijadikan sebagai patokan soal yang akan keluar ke depannya. Oke, mungkin itu aja pembukaannya. Silakan tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari nomor pertama. Jadi ada dua kerucut seperti ini. Diberitahu bahwa jari-jari atau radius kerucut A itu selalu sama dengan tingginya. Berarti nanti R1 sama dengan H1. Lalu kerucut dua jari-jarinya selalu dua kali tingginya. Berarti R2 sama dengan 2 kali H2. Jarak P1 P2 sekian, tapi kayaknya kita nggak butuh ini. Jika kedua jenis pasir itu dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 adalah berapa? Laju volume. Laju volume itu mirip kayak debit, yaitu V vol per T ya. Berarti nanti vol 1 per T sama dengan vol 2 per T. T-nya sama, tinggal vol 1 sama dengan vol 2. Atau volume kerucut sepertiga pi R kuadrat kali H. Sebenarnya bisa ada yang pakai T, ada yang pakai H. Cuma Mimin pakai H di sini biar nggak rancu antara T sama H di sini. Lalu ini juga sepertiga pi R kuadrat H. V1 berarti pakai yang satu, ini 2 gitu ya. Menyesuaikan aja. Seperti pada persamaan-persamaan yang lain, kalau ini sepertiga ya, harusnya sama, bukan setengah. Kerucut sepertiga. Berarti nanti yang sama kita bisa coret, kita tinggal punya R1 kuadrat H1 sama dengan R2 kuadrat H2. Karena kita mau mencari R, perbandingan R, maka H1 dan H2-nya ubah ke R. H1 sama dengan R1, berarti dia R1 pangkat 3, H2, 2H2 sama dengan R2, atau H2 sama dengan setengah dari R2. Kita gantiin, maka dia didapat setengah kali R2 pangkat 3. Kamu kan mau mencari ini, R1 banding R2. Bagi aja kedua ruas dengan R2 pangkat 3 misalnya. Berarti R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan setengah. Masih pangkat 3. Jadi yang pangkat 1 gimana? Diakarkan. Berarti akar R1 pangkat 3 per... di atas ya. R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3. Gini ya maksudnya. Akar pangkat 3 dari setengah. Atau didapat nilainya adalah R1 per R3, akar pangkat 3 dari 1 adalah 1, akar pangkat 2 dari 2 adalah akar pangkat 3 dari 2. Berarti R1 bagi R2 adalah 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Hati-hati ya, pangkat 3 angka yang A. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam kubus dengan rusuk panjangnya 12. Oke, berarti 12. Di mana diameter alas kerucut serta tingginya sama dengan rusuk. Oke, diameter itu kan sama dengan setengah dari, diameter itu 2 kali jari-jari ya. Berarti kalau 12 maka jari-jarinya adalah 6 cm ya. Lalu tingginya sama dengan rusuknya. Langsung gini aja deh, takutnya nanti rancu R jari-jari sama R rusuk.
Mimin pakai S aja gitu ya buat, sisinya ini, buat rusuknya. Berarti nanti pertanyaannya adalah berapa volume kubus di luar kerucut? Misalkan aja ini adalah VA gitu. Berarti volume A atau volume yang kita cari, volume kubus di luar kerucut, berarti volume kubusnya dulu kita kurangin dengan volume kerucutnya. Gitu aja kan, ini volume kubus nih, ada kerucut dimasukin, berarti volume kubus di luar kerucutnya ya kan, volume kubusnya dikurangi kerucutnya gitu kan. Volume kubusnya adalah rusuk pangkat 3 atau 12 pangkat 3 ya, dikurangin volume kerucut apa? Sepertiga luas alasnya adalah lingkaran, berarti pi R kuadrat kali tinggi H. Atau dapat berapa? 12 pangkat 3 minus setengah pi 6 kuadrat 12. Nah, karena ini bentuknya kayak gini berarti difaktorkan ya. Kita coba cari faktor yang sama. Buat yang belum tahu atau udah tahu tapi lupa, Min ingetin bahwa kalau ada bentuk A kali B pangkat M, itu bisa jadi apa? A pangkat M kali B pangkat M. 12 itu kan sama dengan apa? 6 kali 2 gini kan. Kalau pangkat 3 gini. Maka 12 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 gini ya. Kenapa kayak gini? Biar gampang faktornya nanti. 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 minus 12 dibagi. Sorry, bukan setengah ya. Volume itu sepertiga. Duh, maaf. Dari 12 bagi 3, 8 pi 6 kuadrat. Ada 6 kuadrat dan 6 pangkat 3. Bisa dikeluarkan 6 kuadratnya. 8 sama ini 2 pangkat 3 juga sama bisa dikeluarkan ya. Maka tinggal sisa apa? Kan tadi 6 pangkat 3, 6 kuadrat. Ya udah 6 gini. Duh, banyak yang keliru nih ya. Sorry. 12 dikali sepertiga kok 8 sih? 4. Nah, berarti apa? 4-nya kita keluarkan ya. Maka tinggal apa? 6 pangkat 3 dibagi 6 kuadrat, 6. 2 pangkat 3 dibagi 4, 2 ya. Dikurangi 4 sama 6 kuadrat sudah keluar. Tinggal sisa pi saja di sini. Didapat apa? 6 kuadrat kali 4, 36 kali 4. Cari aja yang belakangnya 4. Antara 2 ini pasti. Terus 12 min pi ya. Berarti yang C. 144 kali 12 min pi. Lanjut ke soal ketiga atau terakhir pada video kali ini. Sebuah kubus punya ukuran panjang rusuk 14 cm. Misalkan sebuah kerucut di dalam kubus sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus serta titik puncaknya tepat menyentuh bidang atas kubus. Oke, berarti ini kurang lebih sketsanya bakal sama kayak ini ya. Nah, tapi apakah sama pengerjaannya? Hati-hati. Untuk pi 22/7, wow dikasih tahu pi-nya nih. Luas permukaan kerucut tersebut adalah berapa? Nah, kalau tadi kan volume, sekarang apa? Luas permukaan kerucut. Buat yang belum tahu ya bisa dicari tahu ya. Luas permukaan kerucut itu adalah luas alasnya ditambah luas selimutnya ya. Luas alasnya kerucut itu kan apa? Lingkaran ya, berarti L lingkaran. Luas selimutnya apa? Luas selimut dari kerucut adalah pi kali R kali S. S itu apa? Misal gini, kita punya kerucut. Gini ya, ini kan apa? Nanti ini jari-jari kan? Ini jari-jari, ini adalah tingginya atau H. S itu ini, yang miring nih, garis pelukis. Atau dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan T serta R-nya. Berarti nanti nilai S itu bisa kamu cari. S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Jari-jarinya bentar. Panjang rusuknya 14. Berarti jari-jarinya setengah dari panjang rusuk ya. Atau 7 kuadrat. Nah,
Titik puncak kerucut menyentuh bidang atas, berarti tingginya bakal sama dengan rusuk ya, 14 kuadrat. Nah, sama kayak tadi, kalau kalian kuadratin terus jumlahin juga nggak masalah sih, cuma ya ada cara lain yaitu kayak tadi, kalian faktorkan. Tapi ya mungkin karena masih nggak besar-besar banget, jumlahin aja kali ya. 49 tambah 196 gini. Atau didapat 205, 245 ya. 245 kalau kita bagi 5 berapa tuh? Kok gitu sih? Maaf. 20, 4, 45, 9. Berarti dapat apa? Akar 49 kali 5. Pas 9-nya keluar 7 akar 5 gini ya. Berarti kalian dapat apa? Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. R kuadratnya itu 7 ya. Ditambah pi R S-nya adalah 7 akar 5. Berarti nanti 7 kuadrat keluar 7 kuadratnya pi kali akar 5. Tadi pi-nya itu adalah 22/7 ya. Berarti nanti 7-nya coret tinggal 7 kali 22. 7 kali 22 154 ya. 154. Sorry, ada yang keliru nih. Maaf ya. Ketika kita faktorkan itu ada gini ya. Pi tambah pi akar 5. Sorry. Berarti pi-nya bisa keluar juga 7 kuadrat kali pi 1 plus akar 5. Nah gini. 7 kuadrat 7 kali 7 dikali 22/7 atau 7-nya coret tinggal 7 kali 22. 154 1 plus akar 5. Kayaknya ini tipe deh, bukan pangkat harusnya tapi dikali gini. Karena kalau pangkat nggak mungkin, agak nggak mungkin karena rumus-rumus dari luas permukaan maupun bahkan sampai yang rumit-rumit pun nggak bakal sampai ke pangkat yang kayak gini. Jadi ini 154 dikali 1 plus akar 5 atau yang D. Oke, mungkin kayak gitu aja pembahasan buat video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.